Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan judul Keteguhan dalam Pelayanan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan kami rasakan sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Mari kita ikuti penjelasannya. Hamba Tuhan harus menggenakan semua perlengkapan senjata Allah. Kita tidak bergumul melawan musuh manusia. Tuhan memanggil setiap orang Kristen untuk memasuki peperangan rohani dan berperang di bawah kepimpinannya, dan mengantungkan keberhasilan pada rahmat dan pertolongan sorga. Kita harus maju dengan kekuatan yang maha kuasa. Jangan pernah kita menyerah pada serangan setan. Mengapakah sebagai pejuang Kristen kita tidak melawan penguasa kejahatan serta penghulu-penghulu gelap dunia ini? Tuhan memanggil kita untuk maju terus, menggunakan karunia yang dipercayakan kepada kita. Setan akan menempatkan pencobaan di hadapan kita. Dia akan mencoba mengalahkan kita dengan siasat. Tetapi dalam kekuatan Tuhan kita harus berdiri teguh seperti batu karang dalam prinsip. Dalam peperangan ini tidak ada pembebasan tugas. Agen setan tidak pernah berhenti dalam pekerjaan penghancuran. Mereka yang melayani Kristus harus mengawasi setiap pos terdepan. Tujuan kita adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa dari kehancuran. Ini adalah karya agung yang tak terbatas, dan manusia tidak dapat berharap untuk memperoleh kesuksesan di dalamnya, kecuali dia bersatu dengan pekerja ilahi. Sejak kekekalan Kristus telah menjadi penebus manusia. Sejak kejatuhan dalam dosa kepada mereka yang bersatu dengannya, dalam pekerjaannya yang besar, telah dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang Kristen didorong untuk menunjukkan ketekunan dan kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan Injil sehubungan dengan pekerjaan misionaris medis. Saat ia memperoleh pengalaman keagamaan yang benar, ia memperoleh pengetahuan rohani yang membentuk karakter. Kehidupan seorang Kristen sejati adalah satu siklus pelayanan yang berkelanjutan. Disalin dari buku Testimonies jilid 9 halaman 219 dan 220. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan iman, motivasi dan berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami. Hamba Tuhan harus menggunakan semua perlengkapan senjata Allah.
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan kesehatan, lebih daripada itu, kecurahan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami teringat para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, sukacita Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para pembina, Tuhan berkati semua para tukang, material yang mereka gunakan dengan hikmat sorga. Mereka dapat menyelesaikan bangunan dan perizinan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga senantiasa dicurahkan kepada hamba-Mu ini. Kami menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan Tuhan, berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, sukacita akan menjadi milik bagian mereka. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah mereka juga dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur setiap saat dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh. Ajarlah mereka Tuhan untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.